Hingga 6 bulan ke depan, TKI tak bisa berangkat. Yang sudah di BLK dipulangkan atau dirumahkan. Halo teman-teman PMI dimanapun berada, semoga hari ini kalian tetap senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Kali ini admin akan memberitahukan informasi penting, simak sampai akhir biar tidak gagal paham. Ditulis oleh Solihin dari sidikkasus.co.id mengabarkan bahwa pengiriman pekerja migran Indonesia ke negara tujuan dipastikan belum bisa dilakukan selama 6 bulan ke depan tahun ini 2021. Akibat pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda, ini menyebabkan sejumlah negara tujuan penempatan menutup akses masuk terhitung waktu 6 bulan ke depan, kata Koordinator Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Banyuwangi, Muhammad Iqbal pada Kamis 14 Januari kemarin. Iqbal menerangkan penundaan pemberangkatan pekerja migran Indonesia PMI juga didasarkan pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja. Isi yang pertama ada pengurangan negara tujuan dan intinya 6 bulan ke depan para pekerja migran kita akan lebih sulit untuk berangkat, jelas Iqbal. Sehingga lanjut Iqbal, para pekerja yang sudah mengantri sejak tahun lalu kini harus kembali menunda keberangkatannya. Bahkan PMI yang mengikuti pelatihan serta pembekalan di Balai Latihan Kerja terpaksa harus dipulangkan. Diperkirakan ada 1.000 orang yang tersebar karena mereka kan tidak hanya berproses di Jawa Timur, ada yang di Jakarta, di Semarang dan lainnya yang mereka kembali karena memang tahun ini belum bisa dikirim, tuturnya. Menurutnya jumlah itu merupakan pekerja migran yang telah menunggu keberangkatan sejak awal tahun lalu. Namun ternyata di tahun 2021 ini juga kembali gagal berangkat. Yang ternyata di awal tahun ini malah sama sekali tidak bisa berangkat, kata Iqbal. Dari berbagai negara tujuan yang ditutup, ada 2 negara yang sering menjadi tujuan utama para pekerja asal Banyuwangi. Iqbal berkata ada 2, yaitu Jepang dan Taiwan, yang akhirnya menutup sepenuhnya penempatan pekerja migran Indonesia. Jepang sendiri selain untuk penempatan mandiri, di Jepang juga menjadi sarana penempatan reguler atau penempatan skema pemerintah, kata Iqbal. Sedangkan di Taiwan, kata dia, merupakan negara destinasi yang menjadi langganan para pekerja migran Indonesia, khususnya yang berasal dari Banyuwangi. Iqbal berkata, di tahun normal atau sebelum pandemi itu tujuan ke Taiwan diperkirakan mencapai 3.000 sampai 4.000 orang dari total keseluruhan 6.500 pekerja migran Indonesia, ungkapnya. Ia mengatakan penutupan 2 negara itu cukup menjadi permasalahan tersendiri bagi proses sirkulasi pengiriman pekerja migran Indonesia. Cukup mengganggu proses penempatan PMI atau juga pengiriman secara umum, terangnya. Akan tetapi pemberlakuan itu berlaku bagi penutupan akses masuk saja. Pekerja migran yang terlanjur bekerja di negara itu tidak sampai dipulangkan. Tetapi aturan itu hanya untuk pendatang baru. Untuk yang sudah berada di sana, ya tetap berada di sana. Untuk yang baru, mohon maaf harus menunda keberangkatannya, kata Iqbal. Harapan BP2MI, semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir agar pengiriman pekerja migran ke luar negeri kembali normal. Karena pekerja migran merupakan penyumbang pajak devisa terbesar di negara Indonesia. Nah, itu informasi buat kawan-kawan semuanya dari koordinator BP2MI Banyuwangi, yang artinya kalau di Banyuwangi juga nggak bisa, di kawasan lain pun akan mengalami hal yang sama. Jadi bagi teman-teman yang dari tahun lalu masih menjabat PHP atau harapan kosong, sekarang sudah berada di BLK, ya mau tidak mau harus pulang karena memang aturannya seperti itu. Ini seandainya, ini andai-andai ya, berandai-andai, seandainya kemarin itu tanggal 15 Januari penempatan secara zero cost itu di Indonesia sudah jalan, kemungkinan tidak akan menunggu sampai 6 bulan ke depan. Namun karena program Pak Beni yang nggak jalan itu menyebabkan kita penundaan sampai 6 bulan ke depan. Nah, semoga saja dalam masa penantian ini ada perubahan regulasi, ada perubahan peraturan, sehingga teman-teman yang berangkat ke luar negeri bisa segera berangkat dengan normal dan mudah. Ya, saat ini ada 1-2 yang bisa berangkat, memang prosesnya memang luar biasa dan itu mungkin hanya pengecualian saja. Sedangkan yang pulang dari luar negeri ke Indonesia itu setiap hari selalu banyak, ya. Jadi
TKI itu semuanya pada bondong-bondong pulang, namun yang berangkat itu nggak ada. Kalau hal ini terus-menerus terjadi, kalau sampai 1 tahun ke depan belum bisa normal, dan itu pasti di luar negeri sana banyak yang kekurangan tenaga kerja. Apa yang dikhawatirkan, ketika luar negeri kekurangan tenaga kerja, pengiriman dari Indonesia ke sana ditutup, maka potensinya adalah mereka negara luar negeri akan mencari negara lain dan meninggalkan Indonesia. Itu sangat disayangkan jika hal itu terjadi. Nah, kita sebagai penikmat aturan, kita cuma berharap semoga semuanya segera berubah dan normal kembali, teman-teman bisa bekerja dan kita semuanya bisa bekerja dengan tenang dan nyaman. Nah, sekian informasi hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe dan share informasi ini kepada teman-teman lainnya agar memahami situasi terkini dari kondisi dunia pertikaian. Selamat bekerja dan salam sukses.